Halo teman-teman, saat ini saya sudah menyediakan video penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode dua fase. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah pemrograman linear. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Saat ini saya sudah menyediakan soal. Sebuah perusahaan kecil memproduksi alat kesehatan yang berguna untuk upaya pencegahan virus COVID-19, yaitu sarung tangan medis dan masker. Perusahaan ini menjual alat kesehatan tersebut ke dalam 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit A sebanyak 1 lusin sarung tangan dengan persediaan 40 lusin, Rumah Sakit B sebanyak 1 lusin masker dengan persediaan lebih dari 20 lusin, Rumah Sakit C sebanyak 1 lusin sarung tangan dan 1 lusin masker dengan persediaan sebanyak 50 lusin. Kemudian, jika keuntungan dari penjualan alat kesehatan sebanyak $50 untuk sarung tangan dan $80 untuk masker, maka tentukan keuntungan maksimum penjualan alat kesehatan tersebut menggunakan metode dua fase. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk standar atau baku. Untuk fungsi kendalanya yaitu X1 kurang dari sama dengan 40, X2 lebih dari sama dengan 20, X1 tambah X2 sama dengan 50, dan untuk X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Bentuk standar baku dari fungsi kendala yaitu 3X1 tambah S1 sama dengan 40, X2 kurang S2 tambah R1 sama dengan 20, X1 tambah X2 tambah R2 sama dengan 50. Untuk fase yang pertama, kita harus membentuk tabel simplex awal. Fungsi tujuan baru atau semu disimbolkan dengan R kecil. Jika maksimumkan, maka sigma R sama dengan minus kali R1 tambah R2. Berdasarkan kendala 2 dan 3, maka diperoleh R1 sama dengan 20 kurang X2 kurang S2, R2 sama dengan 50 kurang X1 kurang X2. Sigma R sama dengan minus kali R1 tambah R2, R sama dengan minus kali 20 kurang X2 kurang S2 ditambah dengan 50 kurang X1 kurang X2. R sama dengan 70 kurang X1 kurang 2X2 tambah S2, R sama dengan min 70 tambah X1 tambah X2 kurang S2, dan untuk R sama dengan R kurang X2 kurang 2X2 tambah S2 sama dengan min 70. Untuk tabel simplex awal, variabel dasarnya yaitu R, S1, R1, dan R2. Untuk iterasi pertama, langkah 1 yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Pada tabel simplex awal, kita dapat menentukan kolom kunci pada tabel tersebut. Pada kolom X2 terdapat nilai minus terbesar, sehingga X2 merupakan kolom kunci pada tabel simplex awal. Kemudian untuk baris kunci, kita melihat rasio terendah pada baris variabel dasar S1, R1, dan R2. Dan untuk elemen kunci terdapat pada kolom X2 dan baris R1. Untuk langkah kedua pada fase pertama, yaitu menentukan baris kunci baru. Untuk penyelesaiannya, mengganti R1 pada basis dengan X2, baris baru X2 sama dengan baris lama R1 dibagi dengan 1, baris lama X2 dibagi dengan 1, sehingga hasilnya 0, 1, 0, min 1, 1, 0, 20. Kemudian untuk baris baru R sama dengan baris lama R dikurang dengan min 2 dikali baris baru X2. Untuk baris baru R mendapatkan hasil min 1, 0, 0, min 1, 2, 0, min 30. Kemudian untuk yang ketiga, baris baru S1. Baris baru S1 yaitu baris lama S1 dikurang dengan 0 dikali baris baru X2. Baris baru S1 yaitu 1, 0, 1, 0, 0, 40. Kemudian kita kurang dengan 0 kali baris baru X2, sehingga mendapatkan hasil 1, 0, 1, 0, 0, 0, 40.
Kemudian untuk yang keempat, baris baru R2. Baris baru R2 sama dengan baris lama R2 dikurang dengan 1 kali baris baru X2. Baris baru R2 110 00150, kemudian dikurang dengan 1 kali baris baru X2, sehingga mendapatkan hasil 100 1 min 1 130. Untuk langkah ketiga yaitu membuat tabel komputasi baris Gauss-Jordan. Di sini sudah ada tabelnya, yaitu variabel dasar R memperoleh hasil min 1 untuk X1, 0 untuk X2, 0 min 1 20, dan untuk solusi optimalnya min 30. Kemudian S1 101 000 40, X2 010 min 1 1020, dan untuk R2 1001 min 1 130. Untuk langkah pertama pada iterasi kedua yaitu menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Untuk langkah ketiga pada iterasi pertama yaitu menentukan tabel komputasi baris Gauss. Untuk variabel dasar R memperoleh hasil min 1 0 0 min 1 20 min 30, S1 10 10 00 40, X2 010 min 1 1020, R2 100 1 min 1 130. Karena masih terdapat nilai minus pada kolom X1, maka kita lanjutkan pada iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, langkah pertamanya menentukan kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Pada tabel tersebut, yang menjadi kolom kunci yaitu X1 karena pada kolom X1 terdapat nilai negatif. Kemudian untuk baris kunci yaitu R2 karena pada baris R2 terdapat rasio yang paling rendah. Dan untuk elemen kunci yaitu pada kolom X1 dan R2. Untuk langkah kedua pada iterasi kedua yaitu menentukan baris kunci baru dan baris lainnya. Untuk penyelesaian yang pertama, mengganti R2 pada basis dengan X1. Baris baru X1, baris lama R2 dibagi dengan 1. Baris baru X1 dibagi dengan 1 sehingga memperoleh 1001 min 1 130. Kemudian untuk yang kedua, baris baru R. Baris baru R sama dengan baris lama R dikurang dengan min 1 dikali baris baru X1. Sehingga baris baru R sama dengan min 1 00 min 1 20 min 30 dikurang dengan min 1 kali baris baru X1 sehingga memperoleh 000 110. Untuk yang ketiga, baris baru S1. Baris baru S1 sama dengan baris lama S1 dikurang dengan 1 kali baris baru S1. Baris baru S1 yaitu 101 000 40 dikurang dengan 1 kali baris baru X1 sehingga memperoleh 101 min 1 1 min 1 10. Untuk yang keempat yaitu baris baru X2. Baris baru X2 baris lama R1 dikurang dengan 0 kali baris baru X2. Baris baru R1 sama dengan 010 min 1 1020 dikurang dengan 0 kali baris baru X2 sehingga untuk baris R1 yaitu 010 min 1 1020. Untuk langkah ketiga yaitu tabel komputasi baris Gauss. Karena elemen kunci sudah bernilai 1, maka langsung dilakukan komputasi Gauss-Jordan tabel simplex pada iterasi kedua. Untuk kesimpulan pada metode 2 fase dari soal tadi, maka diperoleh tabel optimum pada fase pertama X1 sama dengan 30 dan X2 sama dengan 20. Kemudian untuk keuntungan maksimumnya yaitu sebanyak $3.100. Demikian video yang sudah saya buat, semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode 2 fase. Minta maaf jika ada kesalahan dalam pengetikan ataupun kata-kata, dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.